Uni Eropa kini sudah resmi menerapkan peraturan baru pada tutup botol plastik. Untuk penjelasannya, tetap bersama saya, Meoru. Pada bulan Juli 2024, Uni Eropa resmi menerapkan peraturan baru tentang tutup botol plastik. Hal ini tentunya membuahkan pertanyaan. Botol plastik itu sendiri tentunya merupakan salah satu tipe sampah yang paling banyak digunakan di masyarakat. Lalu, kenapa regulasinya justru pada tutup botolnya? Menurut penelitian yang dilakukan oleh European Commission, bahwa tutup botol plastik adalah salah satu tipe sampah yang paling banyak ditemukan di pinggiran pantai. Tutup botol plastik juga merupakan polusi 5 teratas paling banyak di pantai Laut Utara dan Laut Hitam, dan bahkan 3 teratas di dekat Laut Baltik dan Laut Mediterania. Kemudian, Ocean Conservancy juga mengutip bahwa tutup botol adalah peringkat 4 sampah yang paling banyak dikumpulkan di seluruh dunia pada tahun 2023. Peringkat kedua di Amerika Utara, ketiga di Amerika Latin, dan kelima di Karibia, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Dengan data tersebut, tentunya tidak heran akan adanya aksi penanganan oleh organisasi-organisasi besar, salah satunya Uni Eropa, yang pada Juli 2024 resmi menetapkan aturan bahwa tutup botol plastik di Uni Eropa harus tetap bersambung dengan leher botolnya ketika sudah dibuka. Jadi, tidak langsung lepas ketika diputar seperti yang lazimnya kita temui di Indonesia. Lalu, penerapannya seperti apa? Para anggota Uni Eropa bebas mengatur persyaratan desainnya, asalkan tutup botolnya tetap tersambung ke badan botol selama masa penggunaan barang tersebut. Nah, ketika aku sedang mendalami topik ini, aku menemukan video dan gambar-gambar suatu pabrik tutup botol dari Italia yang bernama Sacmi. Ternyata, pabrik ini sudah siap memproduksi desain tutup botol ini bahkan 4 tahun sebelum pemberlakuan regulasi. Contoh desain-desainnya seperti ini. Bisa dilihat bahwa jenisnya ada banyak. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Apakah untuk minum air langsung dari botol, dituang dulu ke gelas, atau mungkin botol minyak yang akan dituang ke wajan panas. Nah, sekarang peraturan sudah diberlakukan dan produsen botol plastik juga sudah bisa memproduksi. Lalu, bagaimana respon dari para pengguna botol-botol itu sendiri? Ternyata, tidak semua warga Uni Eropa menyambut baik hal ini. Ada beberapa yang komplain bahwa tutupnya membentur muka ketika mereka minum, dan ada juga yang komplain bahwa minumannya jadi lebih susah untuk dituang. Bahkan, ada yang turut emosi hingga mereka mencabut paksa tutupnya sendiri. Karena pada dasarnya, memang tidak sulit untuk mencabut tutupnya. Tapi menurut aku, justru ketidaknyamanan itu adalah suatu imbas yang positif kalau dilihat dari perspektif yang lain. Contoh, jika orang-orang jadi benci pakai botol plastik, otomatis mereka akan beralih ke botol minum yang tidak sekali pakai. Desainnya tinggal mereka pilih sendiri mana yang mereka suka tanpa ada regulasi-regulasi. Dan karena bisa dicuci dan dipakai lagi, botol-botol plastik tentunya akan berkurang dalam pemakaian dan pembuangannya yang nanti hanya akan menjadi polusi. Kalau aku sih mikirnya seperti itu ya. Bagaimana menurut kalian? Di sisi lain, ternyata ada manfaat langsung dari peraturan ini. Contohnya, para penyandang disabilitas seperti dispraksia atau gangguan pergerakan dan koordinasi gerak dan tunanetra. Jadi, mereka tidak harus khawatir lagi jika tutup botol mereka jatuh.
Tentunya terbayang betapa sulitnya untuk mengambil tutup botol yang jatuh jika kamu tidak bisa melihat dan tidak tahu lokasi benda tersebut. Lalu, setelah peraturan tutup botol ini diterapkan, masih ada upaya-upaya lain dalam lingkup ini yang masih akan diusahakan oleh Uni Eropa. Contohnya, pelarangan kemasan untuk buah-buah dan sayuran segar, perlengkapan mandi hotel yang kecil, dan juga makanan cepat saji di restoran. Dengan adanya peraturan ini, hal-hal praktis sehari-hari yang menggunakan plastik tentunya akan semakin tergerus. Namun, jika memang itu yang harus dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan, tentunya manusia tidak boleh egois. Manusia hidup di planet ini berbagi dengan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan, di mana jika lingkungan mereka rusak karena ulah manusia, tentunya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Justru, perubahan harus dilakukan oleh manusia itu sendiri, yang perbuatannya bisa sangat mempengaruhi atau bahkan merubah ekosistem yang ada. Nah, sekarang setelah Uni Eropa memberlakukan peraturan ini, apakah Indonesia juga akan menyusul? Karena biasanya jika Uni Eropa membuat suatu peraturan, maka perusahaan-perusahaan global juga memberlakukannya ke semua wilayah operasinya. Walaupun ini sepertinya hanya berlaku di sektor teknologi saja. Untuk masalah botol plastik, tentunya di Indonesia ada merek-merek minuman lokal yang tidak harus mengikuti regulasi wilayah nan jauh di sana. Lagi pula, aku rasa permasalahan sampah di Indonesia belum sampai pada tahap pisah tidak pisahnya tutup botol, karena pemisahan plastik secara umum saja belum efektif dilakukan oleh rumah tangga. Biasanya, setiap rumah hanya ada satu tempat sampah saja, bercampur di situ semua, baik itu plastik, sisa makanan, pecah belah, kertas, dan lain-lain. Jadi, untuk Indonesia, mungkin bisa dimulai dari situ dulu ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah pengelolaan sampah di Indonesia akan semakin maju? Atau mungkin tidak akan ada perubahan sama sekali? Oke, sampai sini saja informasi kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.